Perjuangannya dibilang sulit, ya sulit juga karena yang pertama itu harus menyamakan beberapa gagasan dari beberapa orang. Semua orang punya idenya masing-masing. Mungkin yang lebih di highlight itu ke segi partnership sama mental berdalam berbisnisnya saja. Latar belakang saya itu memang di F&B dari sebelum-sebelumnya. Jadi dari dulu itu saya tuh sering part time di kedai-kedai coffee shop di Tasik, di Jakarta. Nah, pada akhirnya ya bisa ngumpulin satu tim untuk membangun sebuah kafe ya dari hasil jerih payah masing-masing gitu. Nama saya Rifan Ananda Darusman. Saya lahir di Tasikmalaya tanggal 2 Agustus tahun 2000. Di Roti Busway saya sebagai pemilik sekaligus juga sama manajer. Kebetulan kita awal jualannya itu di trotoar dan di event-event. Kita awalnya itu pakai tenda kaki lima, itu kan bulan puasa. Nah, kita buka di kayak kalau di Tasik Mambo Kulineri, terus di Cisinga juga. Nah, awalnya itu dari kaki lima, tenda, dan pada akhirnya berjalan 1 bulan, teman-teman semua ini, para investor ini punya inisiatif lah, ya udah kita jadiin kafe aja gitu gimana. Itu semuanya dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan lah. Nah, kalau roti itu inspirasinya kita dulu sempat ada di daerah Unsil yang kurang lebih sama, menjual roti bakar manis dan asin. Nah, yang kebetulan pada waktu itu udah tutup. Nah, akhirnya si teman saya ini yang satu ini punya ide untuk ya udah kita coba kembangin roti lagi. Nah, seperti itu. Kebetulan juga di daerah Tasikmalaya kan minat masyarakat untuk memakan roti itu masih kurang ya. Nah, sebenarnya ingin menunjukkan lagi bahwa roti itu nggak cuma sekedar bisa diolah dibungkus plastik gitu. Awalnya dari bercandaan aja sih, soalnya bentuk rotinya itu kayak bus. Nah, ya udah kita pikirin aja namanya busway gitu. Jadi ada arti tersendiri nggak atau memang hanya nggak ada arti sendiri ya. Kita udah maju hampir 1 tahun, kurang lebih sekarang udah 10 bulan lah ya. Untuk alamatnya sendiri boleh disebutkan? Ya, alamatnya kita di Jalan Hazet Mustafa nomor 333 seberang pintu keluar Plaza Asia. Kalau kita mungkin di sini konsepnya memanfaatkan sesuatu yang ada di rumah gitu. Nah, kebanyakannya itu retro, jadi kita buat sebagai sesimpel mungkin, menyesuaikan dengan kesan harga yang murah seperti itu. Mungkin seperti itu, kafenya dibungkus oleh konsep yang memang orang melihatnya, oh kayaknya murah, ya, kayak gitu. Jadi menjangkaunya itu ke semua kalangan gitu. Iya, betul. Yang anak muda saja. Iya. Kalau roti kita ada yang supply, kalau yang lain kita bikin seperti bumbu-bumbu, terus racikan-racikan minuman, racikan-racikan roti dan lain-lain. Yang disuplainya itu kita cuma roti saja kalau dari luar. Kalau menu makanannya itu kita ada roti bakar, ada roti kukus, ada yang manis, ada yang asin. Nah, kalau best sellingnya itu kita di roti yang asin, yaitu yang kornet dan telur. Nah, kalau untuk minuman sendiri kita ada 3 jenis. Yang pertama ada smoothie, yang kedua ada teh, yang ketiga ada kopi. Kalau best sellingnya itu kita di busway kopi susu. Nah, itu tuh yang uniknya adalah si busway kopi susu ini dia kopi susu yang memiliki aftertaste coklat seperti itu.
Kalau di sini kita harganya mulai dari 5.000 sampai paling mahal itu 18.000. Jadi masih sangat terjangkau sekali. Sangat ya. terjangkau. Apalagi untuk tempatnya yang strategis. Gitu. Ya. Nah untuk jam bukanya dari mulai pukul berapa? Kalau bukanya kita dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Kalau untuk antusias masyarakat, orang-orang cenderung meliriknya itu roti bakar. Nah, mungkin kalau di daerah, khususnya daerah HZ ya masih minim mungkin antusiasnya. Bahkan orang-orang itu datang jauh-jauh dari Ciamis hanya untuk beli roti baswe gitu waktu itu, waktu masih di tenda, dan sampai sekarang juga masih ada. Perjuangannya dibilang sulit, ya sulit juga karena yang pertama itu harus menyamakan beberapa gagasan dari beberapa orang. Semua orang punya idenya masing-masing. Mungkin yang lebih di highlight itu ke segi partnership sama mental berdalam berbisnisnya saja. Mungkin naik turunnya itu sempat kita sampai ada perpecahan lah, sampai dan lain-lain lah, permasalahan bisnis, dan memang alhamdulillahnya kita bisa selesaikan lagi. Dan pada intinya bisnis ini saya mulai dengan teman, pada ujungnya juga saya ingin tetap kita jadi teman. Up and down-nya itu dari pegawai, dari para investor juga, mungkin terlalu banyak adu argumen, mungkin seperti itu. Kalau kita offline store-nya di sini, kalau online-nya kita ada di GrabFood, GoFood, Maximfood, sama Shopee. Ya, media sosial kita ada TikTok sama Instagram. Boleh. TikToknya di Roti Busway, Instagramnya juga di rotibusway.tsm. Kalau penjualan rata-ratanya itu setiap hari kurang lebih 6-8 bungkus roti. Itu pendapatannya sekitar 200-300 ribu per satu hari. Kalau lagi banyak gitu, Nah, kalau paling banyak kita satu hari pernah 20 bungkus roti. kalau di sini apakah sudah punya cabang yang lain? Kebetulan belum Jadi punya. masih tempat utamanya di sini. Ya, jumlah karyawannya sekarang ada 2. Kalau modal itu dibagi 4, sahamnya itu dibagi 4, dan semuanya itu dari uang pribadi masing-masing, dan pembagiannya itu dividen setiap 1 tahun sekali.